saya hormati para santri semuanya, Kepala Putra Garuda Jati, santri rehabilitasi, Pondok Rehabilitasi Lahir Batin Yayasan Baitul Jabbar Wijaya Kusuma, untuk Majelis Taklim Barokah Jati Jakarta Barat dan juga Al Ghafur Tangerang. Semoga hingga pada malam hari ini kita berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dikaruniakan kepada kita sehat dan juga kebarokahan dan juga rahmat. Semoga segala sesuatunya dimudahkan, semoga pula diijabah segala maksud dan tujuan. Amin ya robbal alamin. Tentunya dalam hal kita meniatkan duduk secara lahir batin dalam kajian ini, tiada lain adalah untuk menambah ilmu dan juga pengetahuan kita, yang mana ilmu pengetahuan tersebut kita jalankan sebagai petunjuk hidup. Semoga senantiasa kita berada dalam hal keselamatan dan juga kemuliaan di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Dalam pemaknaan malam hari ini kita akan kembali bahas, yaitu perkara Maulid Nabi atau perkara muludan, serta bagaimana kita menjalaninya sehingga menjadi sholawat dan salam seperti halnya Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya awali bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para putra semuanya yang saya hormati, dalam hal kita memaknai perkara muludan, tentunya ini berkenaan dengan sesuatu yang lahir, sehingga sesuatu yang lahir ini membawa perubahan yang signifikan sampai kepada mampu merubah zaman dari kegelapan menuju terang benderang. Sehingga apa-apa yang kita maknai sebagai makna peringatan besar dari kelahiran seorang sosok yang tiada lain adalah Rasul, maka sudah jelas apa-apa yang kita peringati adalah perkara kerasulannya, kenabiannya, keteladanannya, dengan tanpa mengurangi hormat kita, yaitu kepada beliau. Dalam hal pemaknaan, para santri semuanya, tentunya perkara muludan itu sendiri yang dimaknai sebagai kelahiran sosok manusia, atau secara bentuk kata berarti maf'ul, objek, ya, maulud berarti yang dilahirkan, tiada lain adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di awal dikatakan sebagai pembawa perubahan, dan tentunya kita menaati apa-apa yang sudah beliau ajarkan, dan tentunya juga menjadi bagian keimanan kita untuk beriman kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga pelajaran tersendiri dalam hal keimanan, dalam hal kita berwasilah, yakni haruslah terhadap sesuatu yang memang dilahirkan, terhadap sesuatu yang memang dimunculkan atau yang nampak, apakah itu sosoknya ataupun juga jejaknya ataupun juga keteladanannya, haruslah kita beriman kepada perkara-perkara yang nyata. Sebab banyak di lingkungan kita yang mereka konon berimannya justru kepada sosok yang dihauli, ya. Karena dalam hal pemaknaan maulid berarti ini kelahiran sosok. Kalau haul itu pemaknaannya peringatan ketiadaan sosok. Sosok tersebut sudah meninggal dunia, dan pada tanggal itulah diperingati, maka dimaknai haul sebagai ulang tahun ketiadaan atau ulang tahun kematian. Nah, tadi di awal dikatakan banyak di zaman sekarang, ya, orang-orang itu berimannya kepada sosok yang tidak ada.
Jadi ketiadaannya yang diimani atau yang diperingati. Ya tidak mengapa. Ya, kalau memang menjadi keteladanan tersendiri bagi diri. Tapi tetap sekalipun makna haul itu pun haruslah yang menjadi untuk diri sebagai kiblatnya tiada lain adalah akhlaknya atau jejak perjuangannya, benar. Tapi kadang ada juga di sebagian masyarakat yang dia beriman kepada sosok yang tidak ada atau yang sudah meninggal, yang justru tidak dilahirkan kembali. Baik itu keilmuannya maupun penerusnya ataupun pewarisnya. Dengan dimaknai berziarah ke kuburnya. Padahal jelas ada sosok penerusnya. Padahal ada silsilah yang meneruskannya. Tapi mungkin karena gengsi, dia berimanlah kepada sosok yang memang sudah meninggal dunia. Nah, kalau kita memaknai perkara muludan, sehingga kita tetap menghormati si almarhum tersebut, tapi kita tetap harus mengindahkan yaitu penerusnya sebagai wasilah dan juga silsilah. Nah inilah, makanya dimaknai sekalipun perkara maulid Nabi, tentang perkara kenabiannya mungkin kita sudah ketinggalan zaman karena kita bukan pada zaman kenabian, tapi yang pasti di era sekarang banyak sosok penerus para nabi, ya, warisatun nabi atau warisatun anbiya. Tentunya dalam hal perkara muludan, para putra semuanya, yaitu kita akan cari pemaknaan kembali, kita akan perjelas kembali bahwa apa-apa yang senantiasa dibahas dalam hal perkara muludan, hal yang pertama tiada lain adalah tentang suri toladan yang baik atau uswatun hasanah. Nah, hal tersebut dimaknai di Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang mana kemudian selanjutnya yang dibahas adalah perkara rahmatan lil alamin. Quran surat Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Yang mana kemudian dibahas selanjutnya adalah perkara Quran surat Al-Ahzab 56, yaitu perkara sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Lantas dibahaslah perkara hadis, ya, riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, perkara akhlak yang mulia. Inama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Nah, dari perkara-perkara itu dibahas untuk mengisi peringatan muludan. Ya, untuk peringatan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar peringatan kelahiran secara milad saja, tapi lebih besar daripada milad, yaitu maulid. Dan diperingati secara besar-besaran hari kelahiran tersebut berikut dengan apa-apa yang dilahirkan oleh beliau berupa akhlak, berupa rahmatan lil alamin, berupa keteladanan sampai kepada sholawat dan salam. Itu semua perkara-perkara yang diperingati dalam hal perkara muludan. Jadi kita memperingati kelahiran beliau dan juga apa-apa yang sudah dilahirkan oleh beliau. Baiklah, kita coba akan pahami secara pemaknaan satu persatu, yakni perkara hal yang pertama Al-Ahzab 21 tadi, yaitu tentang suri toladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sungguhnya sudah ada
untukmu, yaitu fi Rasulillah, di dalam diri Kanjeng Rasulullah, uswatun hasanah, yaitu suri toladan yang baik. Liman kana yarjullaha, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa dia mengharapkan Allah. Ya, dalam segala hal mengharapkan Allah. Ketika kita repot, minta dimudahkan, ya Allah mudahkanlah aku, berilah aku kemudahan darimu ya Allah. Ya, menghadirkan kemudahan kepunyaan Allah. Ketika kita sedang bersedih, minta untuk dibahagiakan, ya Allah bahagiakanlah aku dengan kebahagiaanmu. Ya, sehingga dimaknai hal-hal seperti itu, yarjullaha, ya, tentang mengharapkan Allah, itu dimaknai dengan mengharapkan rahmatnya Allah. Nah, secara pemaknaan kalimat, bahwa ada suri toladan pada diri Kanjeng Rasulullah Muhammad untukmu, ya, yaitu suri toladan yang baik, liman kana yarjullaha, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Pertanyaannya, apakah kita mengharapkan rahmatnya Allah? Apakah kita ingin diberi, dikaruniakan berupa rahmatnya Allah? Ini pertanyaannya nih. Kalau kita memang butuh rahmatnya Allah, kalau kita ingin diberi rahmat Allah, kalau memang kita mengusahakan dengan sungguh-sungguh rahmatnya Allah, itu tidak bisa dilaksanakan dengan keimanan model sendiri. Tidak bisa dilaksanakan dengan semaunya sendiri, tapi harus mengikuti jenjang, yaitu fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi yang dimaksud bersuri toladan itu pun kalau ada pada diri kita keniatan untuk yarjullaha, untuk mengharapkan segala sesuatu kersanya Allah, kersa kuasanya Allah nempel kepada diri, itu menggunakan suri toladan. Ada tata caranya, mang, nggak semaunya sendiri, nggak apa kata guru, tapi sesuai dengan wasilah dan juga nasab. Termasuk juga adalah perkara keilmuannya. Ya, syukur-syukur ketemu sama silsilah. Ya, kalaupun tidak, ya sudah. Yang penting perjuangannya persis seperti halnya Kanjeng Rasulullah. Coba tanyakan kepada diri, kita pengen dapat rahmat Allah enggak? Pengen dapat ulas asih Allah enggak? Pengen ditetapkan enggak kita pada rahmat ulas asih kepunyaan Allah? Jika pengen, gunakan suri toladan. Berteladan hukumnya wajib. Ya, beruswatun hasanah hukumnya wajib. Yang mana kemudian juga dikatakan liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Dan juga itu pun apabila engkau meyakini tentang hal perkara hari akhir. Ya. Tentang hal perkara hari akhir, tentunya kita mengimaninya sebagai hari kiamat, sebagai hari pembalasan, sebagai hari penentuan, yaitu apakah kita akan berakhir di surga ataukah di neraka. Perkara hari akhir juga itu mengacu kepada apa-apa yang kita perbuat itu haruslah mempertimbangkan ke depannya. Haruslah mempertimbangkan hasil akhirnya. Itu sama halnya dengan memaknai diri beriman kepada hari akhir. Kita berbuat seperti ini, nantinya bagaimana? Ujungnya bagaimana? Apakah maslahat ataukah mudorot? Apakah ada manfaat ataukah merugikan? Ataukah biasa saja? Ataukah sia-sia? Nah, kita harus memahami tentang hal perkara-perkara, perbuatan-perbuatan itu harus kita bisa memprediksinya sampai ke akhir nanti. Ya, sehingga hari yang paling jauh tentunya adalah hari akhir, hari akhirat. Ya, hari akhirat pun sama. Yang menjadi perhitungan adalah hari awal, yaitu di sini, di alam dunia. Segala bentuk perbuatan kita di hari awal ini akan menjadi perhitungan, akan menjadi bahan hisaban di negeri sana, di negeri akhirat, yang mana pada akhirnya engkau apakah surga ataukah neraka. Ya, ya dimaklumi saja bahwa yang namanya godaan, cobaan, ujian itu pasti menyertai
orang-orang yang memang beriman, bertuhan. Ya. Tapi ingat, jangan sampai kita tergoda, terbawa arus oleh ujian dan itu cobaan. Haruslah kita fokus kepada tanda-tanda keagungan Allah. Ya, jangan sampai terlena. Ya, hanya diberikan kesempatan memegang keuangan kantor, tuh kan, haji mumpung. Ya, dipakai dulu dipinjam dulu yang penting laporannya bener Nah ini nih, ya, memang kita bisa mengira-ngira, bisa memprediksinya. Ya, yang mana istilahnya tenang, kan begitu, aman, tenang, nggak bakal kebongkar. Tapi yang namanya kehidupan itu bisa jadi, ya, yang namanya musibah itu terjadi, kemungkinannya ada. Sehingga daripada kita memprediksi kemungkinan yang terjadi tentang hal perkara yang negatif, yang bikin pusing, lebih baik jangan pernah melakukan hal tersebut. Ya, perbuat saja yang sewajarnya. Lebih asik memperbuat perbuatan yang sewajarnya, itu lebih asik, lebih enjoy. Ya, ya karena tanpa berpikir, yang asik kok. Beda dengan hal berbuat negatif. Taruh sebutlah tentang perkara berbohong. Untuk berbohong Anda harus mikir. Ya, bahkan untuk menutupi kebohongan, itu pun Anda harus berbohong lagi, mikir lagi. Ya, dan Anda pun harus berpikir lagi bagaimana caranya agar kebohongan kemarin-kemarin enggak ketahuan. Berpikir lagi. Ya, jadi Anda pemikirannya sibuk dengan muslihat. Nah, ini perkara-perkara jelek, lebih baik jangan dilakukan. Harus bisa mempertimbangkannya sampai kepada hari akhir. Yang mana dalam hal ini termasuk juga adalah wa dzakarallaha katsira. Itu pun hanya bisa dilakukan yaitu bagi orang-orang yang senantiasa dia banyak menyebut nama Allah. Bagaimana mungkin dia bisa menyebut banyak-banyak nama Allah tapi dia tidak berteladan kepada Kanjeng Rasulullah. Sedangkan yang mengajarkan, yang menjelaskan segala sesuatunya perkara Asmaul Husna, tentang asma wa sifat, itu jelas Kanjeng Rasulullah Muhammad. Ya. Dan hal tersebut juga diajarkan oleh beliau kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam, para syekh, kan begitu, para wali, para ajengan, kiai, asatizah, sampai kepada guru-guru kita. Ya, perkara Asmaul Husna, asma wa sifatnya Allah, kita banyak menyebut nama itu dengan kita mengetahui arti dan maksudnya. Kadang kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan, hanya berharap berangan-angan. Ya, ya fatahu ya rojaku, ya fatahu ya rojaku, minta selamat. Ya, terus buku minta dibukakan itu rezeki, minta selamat. Ya, kenapa nggak ya Rahman ya Rohim ya Halim gitu tuh? Ya Burhan, ya Manan, ya Dayan. Nah, tenang keselamatan ya Salam paling enggak minimalnya. Ya Salam, kan begitu. Pengen kemuliaan ya Karim. Ya jangan hanya bisanya ya fatahu ya rojaku, ya fatahu ya rojaku, doa bisa gabrek. Ya minimalnya satu doa itu memiliki satu kesanggupan. Jangan semua diborong lah. Nah, semuanya ada keteladanannya. Jangankan kita untuk mengharapkan rahmatnya Allah, jangankan kita untuk meyakini tentang hal hari akhirat, untuk berzikir aja, wa dzakarallaha katsira, berzikir dengan banyak, ya, mengagungkan Allah secara banyak, sering, itu pun harus menggunakan suri toladan. Bisa dipahami dulu. Lantas apa pemaknaannya perkara tentang hal bersuri toladan? Pengaplikasiannya bagaimana, dalam hal perkara apa? Tentunya bisa kita maknai bahwa Kanjeng Rasulullah Muhammad pun dalam bersuri toladan memberikan suri toladan kepada kita, beliau pun bersuri toladan kepada para nabi yang lainnya melalui bimbingan panduan malaikat Jibril. Diperlihatkan, ditunjukkan, dikisahkan, diceritakan. Ya, di dalam Al-Qur'an
Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4 tentang uswatun hasanah Nabi Ibrahim alaihi salam.